Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Benz Kang Guru. Bagaimana kawan-kawan di sana? Semoga tetap dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan rangkuman materi mata pelajaran Geografi kelas 10 semester 1 kurikulum 2013 revisi 2018. Namun sebelum kita mulai, untuk kawan-kawan yang baru menemukan channel Benz Kang Guru, silahkan untuk klik like, subscribe-nya, komen, dan share ke teman-teman agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi pemberitahuan email untuk video selanjutnya. Sebelum kita mulai, kita akan bacakan dulu kompetensi inti daripada mata pelajaran Geografi kelas 10. KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian kita lihat kompetensi dasar, yaitu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan rangkuman materi Geografi kelas 10 semester 1. Bab 1, pengetahuan dasar geografi. Materi pertama, ruang lingkup pengetahuan geografi. Materi kedua, objek studi dan aspek geografi. Materi 3, konsep esensial geografi dan contoh terapannya. Materi 4, prinsip geografi dan contoh terapannya. Materi 5, pendekatan geografi dan contoh terapannya. Materi 6, keterampilan geografi. Untuk kali ini kita akan mencoba menguraikan dua materi terlebih dahulu. Bab 1, pengetahuan dasar geografi. Materi 1, ruang lingkup pengetahuan geografi. Menurut Bintarto, geografi merupakan sebuah ilmu mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi, baik secara fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Daljuni berpandangan bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia mencakup tiga hal pokok, yaitu spasial atau ruang, ekologi, dan region atau wilayah. Dalam hal spasial, geografi mempelajari persebaran gejala baik yang alami maupun manusiawi di muka bumi. Pengertian ilmu geografi yang telah dikonversikan dalam seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia atau disingkat IGI di Semarang pada tahun 1989 adalah: geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena di geosfer atau muka bumi dengan sudut pandang ke lingkungan ekologis,
dan kewilayahan regional dalam konteks keruangan atau space. Kesimpulan penulis bahwa geografi merupakan cabang ilmu yang memiliki gender yang unik karena di dalamnya menyangkut ilmu alam juga humaniora. Objek-objek studi ilmu geografi selalu beririsan dengan ilmu-ilmu lain, baik ilmu alam atau ilmu sosial, dan yang membedakannya adalah pada pendekatannya. Seperti dalam mempelajari hewan dan tumbuhan, geografi mendekatinya dengan konteks persebarannya, hubungannya dalam ekosistem, serta geografi membagi perwilayahannya. Pada sudut pandang ini, geografi jelas berbeda dengan biologi atau kedokteran. Materi 2. Objek studi dan aspek geografi. 1. Objek studi. Objek studi geografi adalah terkait dengan apa yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan geografi. Dua hal pertama objek material, yang kedua objek formal. Objek formal geografi menyangkut pendekatan geografi, antara lain pendekatan ke ruangan, ke lingkungan atau ekologi, dan kewilayahan atau regional. Objek material geografi adalah geosfer. Geosfer menyangkut 4 atau 5 unsur: litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer, yang di dalamnya termasuk antroposfer. Kita akan bahas tentang litosfer. Litosfer adalah kulit bumi dan bagian-bagiannya termasuk di dalamnya lapisan bumi, tenaga yang mengubah bentuk muka bumi dan kompleksitas permukaan bumi, serta fenomena yang terjadi padanya. Cabang ilmu geografi yang mempelajari fenomena ini adalah antara lain geologi, geomorfologi, mineralogi, seismologi, vulkanologi, dan yang lainnya. Atmosfer. Atmosfer merupakan bagian dari bumi yang menutupi bumi dari permukaan hingga batas bumi dengan luar angkasa. Di dalamnya termasuk fenomena iklim dan cuaca, selubung ozon, pantulan gelombang elektromagnetik yang dimanfaatkan untuk media komunikasi, serta pengaruh benda-benda angkasa yang dapat masuk ke bumi. Ilmu yang mempelajari atmosfer antara lain klimatologi, geofisika, serta meteorologi. Hidrosfer. Hidrosfer adalah menyangkut lapisan air yang ada di permukaan bumi atau di dalam bumi. Objek ini sangat penting karena air mengisi lebih dari 70% permukaan bumi, baik air yang ada di daratan, lautan, atau di bawah permukaan bumi. Ilmu yang mempelajari ini antara lain hidrologi dan oseanografi. Biosfer. Biosfer adalah lapisan makhluk hidup, menyangkut hewan dan tumbuhan terkait dengan ciri-ciri pengelompokan dan persebarannya. Cabang yang mempelajari biosfer adalah biogeografi. Antroposfer. Antroposfer adalah manusia yang meninggali bumi. Cabang ilmu geografi mempelajari lapisan ini adalah ilmu-ilmu geografi sosial dan geografi manusia, seperti geografi sosial, geografi ekonomi, geografi politik, geografi pariwisata, serta geografi penduduk. Materi 2. Objek studi dan aspek geografi. Yang kedua, aspek geografi. Aspek geografi dibagi dua. Pertama, aspek fisik. Aspek fisik geografi mengkaji segala fenomena yang ada di geosfer yang tentunya dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia, antara lain. Yang kedua, aspek sosial.
Aspek sosial membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur tradisi, adat istiadat, komunitasi, kelompok, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Aspek fisik terdiri atas 3 jenis. Pertama, aspek topologi, membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan letak atau lokasi suatu wilayah, bentuk muka buminya, luas area, dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri-ciri khas tertentu. Yang kedua, aspek biotik, membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur vegetasi, tumbuhan atau flora, dunia binatang, fauna, dan kajian penduduk. Yang ketiga, aspek non-biotik, membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur kondisi tanah, hidrologi, tata air, baik perairan darat maupun laut, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Aspek sosial terdiri atas 3 jenis. Aspek ekonomi, membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, transportasi, dan pasar. Aspek budaya membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Aspek politik membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur kepemerintahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini dulu ya. Namun ingat, videonya masih berlanjut. Nantikan video pembelajaran menarik lainnya, tentunya hanya di channel yang sederhana ini, Benz Kang Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.